bergembiralah dengan sorak-sorai dan memetiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Saudara lihat, Tuhan kasih gambaran orang-orang yang mandul katanya adalah orang-orang yang punya anak. Bahkan dikatakan yang ditinggal oleh suaminya, dia akan memiliki banyak anak. Logika enggak, saudara? Enggak logika. Masuk akal? Pasti enggak masuk akal, saudara. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, maka segala sesuatu itu melampaui logika. Amin, saudara. Karena itu apa jaminan Tuhan dalam hidup kita? Saya bagi dalam dua hal, saudara. Sebenarnya ini panjang ayatnya. Kalau dibuat dalam beberapa sesi, saudaraku, maka dia akan dapat dalam 4 sesi. Ada 8 poin jaminan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara, konteks ayat ini sebenarnya dimulai dari pemulihan Sion, penyelamatan Sion, dan perjanjian Sion. Itu konteks dari ayat tersebut, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada umatnya di Sion. Kebetulan gereja ini namanya Jemaat Sion. Bukan kebetulan lah, saudara, ya, karena kita doakan. Saya ingat betul waktu bikin logo ini, saudara, saya dengan Pak Yakin bikin logo ini, saudara. Jemaat belum tahu dulu namanya siapa, tapi kalau Pak Yakin kemarin sudah tahu semua. Kami bungkus rapi dengan baik, saudara. Tapi itu sudah saya doakan, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan kepada umatnya di Sion, janji Tuhan kepada umatnya hari ini, yaitu kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan jamin? Yang pertama di situ adalah Dia menjamin sesuatu yang tidak mungkin kau terima dan kau akan terima dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Amin. Menjamin sesuatu yang tidak mungkin, menjamin sesuatu yang tidak masuk akal, menjamin sesuatu keadaan yang menurut logika manusia nggak akan pernah berubah. Itu yang Dia jamin yang pertama. Saya buat dalam garis besar itu, saudara. Mandul katanya itu bicara seorang perempuan, maaf saudara, perempuan yang tidak punya anak dari ketika dia menikah sampai tua, itu baru dalam kategori mandul. Kenapa? Karena seorang perempuan yang dikategorikan mandul adalah dia punya rahim, dia punya kandungan, tetapi dia tidak bisa punya anak sampai dia tua. Itu namanya mandul. Artinya apa? Dia punya alat reproduksi, tetapi alat reproduksinya tidak bisa bekerja. Dia punya sesuatu dalam hidupnya, tapi apa yang dia miliki tidak bisa mengubah hidupnya. Ini yang dikatakan mandul, saudara. Tetapi janji Tuhan kepada orang percaya adalah apa? Bersorak-sorailah, hai engkau si mandul. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, keadaanmu, dalam pikiranmu, pekerjaanmu, dalam pemikiranmu, engkau mungkin melihat Tuhan, aku cuma punya tamatan ini, apakah aku bisa menikmati berkat-Mu? Aku mungkin punya pekerjaan seperti ini, apakah aku bisa membahagiakan pasanganku? Aku mungkin Tuhan hanya seperti ini, apakah aku bisa menikah dengan penghasilan sekian? Saudara, kembali kepada firman Tuhan hari ini. Dia jamin saudara dan saya bukan jaminan sesuatu yang gampangan saja, tapi Dia jamin sesuatu yang tidak mungkin dalam logika pikiran manusia. Itu yang Dia jamin. Artinya Dia akan berikan kepada Bapak, Ibu, saudara dan saya apa yang tidak mungkin. Makanya sampai hari ini saya menantikan janji Tuhan itu, saudara. Kawan-kawan saya harus bilang begini, tapi saya berkata sebelum Tuhan yang bicara, maka saya harus tunduk kepada otoritas. Apapun keadaannya, maka saya harus patuh dengan Tuhan.
saya kan nggak tahu Tuhan ngomong bagaimana. Kalau dia langsung ngomong sama saya, langsung waktu saya berdoa, langsung dia ngomong secara audible kepada saya, hai Iwan Silalahi, sudah hari ini sudah kubuat semuanya selesai dalam hidupmu, maka saya akan melompat bersorak-sorak. Tapi tidak seperti itu, saudara. Dia tahap, step by step, langkah demi langkah, dia nyatakan sesuatu dalam kehidupan saya. Nah, yang pertama adalah dia menjamin, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak mungkin kau terima. Apa itu? Saya nggak tahu mungkin dalam hidup saudara. Apa yang tidak mungkin dalam hidupmu? Saya nggak tahu apa yang dalam hidupmu yang sampai hari ini menjadi pergumulan saudara. Saya nggak tahu, saudara. Yang tahu cuma saudara dan Tuhan. Bohong kalau ada seorang pendeta dia tahu seluruh kehidupan jemaatnya. Kalaupun hari ini saudara kau ditegur oleh firman Tuhan hari ini, itu berarti Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Dia jamin, saudara. Jadi bersukacitalah saudara. Kalau dia jamin sesuatu yang tidak mungkin, kenapa kita lemah? Kalau dia sudah berperkara dalam hidup kita, untuk berperang dalam kehidupan kita, kenapa kita tidak punya pengharapan kepada dia? Lihat dalam ayatnya yang kelima, di situ dikatakan bahwa dia adalah Allah untuk seluruh bumi. Artinya tidak ada Allah lain loh, saudara. Tidak ada. Tidak ada Tuhan manapun yang bisa menandingi dia. Kedudukannya dia pertaruhkan untuk membuat engkau berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Posisinya di surga sana itu dia pertaruhkan loh, saudara, supaya engkau gak ragu sama Tuhan, supaya engkau gak ragu sama Yesus yang kau sembah, supaya ketika kau punya masalah engkau berkata, Tuhanku adalah Tuhan seluruh bumi. Waktu engkau menangis dengan masalahmu, dengan pekerjaanmu mungkin, dengan pasanganmu mungkin, dengan keluarga engkau menangis, saudara. Tapi di situ Tuhan ngomong bahwa Dia adalah Tuhan untuk seluruh bumi. Artinya apa, saudaraku? Jaminannya adalah kedudukannya yang Dia pertaruhkan di bumi ini, saudara. Kalau Dia Tuhan di atas segala Tuhan, kenapa saudara ragu hanya dengan masalah kecil? Saudara fokus dengan kehidupan. Saya kemarin ditegur oleh Tuhan, saudara. Saya gampang bicara tentang mari. Tapi istri saya mengingatkan saya. Saudara, waktu dicek kemarin, istri saya sampai bilang, udahlah gak usah cek. Lo orang dokter yang ngomong. Cek katanya, saudara. Dokter ngomong, harus dicek. Begitu dicek, Bapak Ibu Saudara, saya pun yakin gak yakin, percaya gak percaya. Keluar hasil cek, dilihat, saya lihat jam 6:30 keluar hasil laboratorium lab tes darah. Di situ saudaraku dikatakan bahwa kolesterol saya di atas 200, padahal normalnya 100. HDL, kolesterol jahat, saudara. Waktu saya terima itu jantung saya berdegup kencang, saudara. Saya dibawa iblis untuk fokus dengan hasil itu. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya punya istri yang mengingatkan saya, gak usah pikirin itu. Saya berkata, ya Tuhan, tidak ada lagi saya pikirin. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Tidak pusing lagi. Makanya saya nggak takut. Saya ingat Bapak Timotius Arifin. Dia bilang, orang yang nggak takut mati iblis itu takut. Tapi orang yang nggak takut, kalau orang saudaraku yang gampang, iblis akan serang. Kalau iblis melihat sasarannya nggak takut mati, apa yang dia matikan? Dan begitu, itu kata Pak Timotius.
Karena dia punya kesaksian, saudaraku, ketika dia kena COVID-19. Dalam waktu 3 hari, dia hanya memuji Tuhan dan menyembah. Dalam waktu 3 hari, langsung negatif semuanya, saudara. Saya menjadikan khotbah dia itu menjadikan saya menjadi penguat dalam diri saya. Jadi kalau Tuhan yang kita sembah, dia menjamin sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa kita lebih fokus dengan masalah yang kita hadapi, saudara? Kita fokus itu saja, sudah, nggak usah fokus. Dia bilang kau yang mandul, artinya apapun yang selama ini kau kerjakan dan membuahkan hasil, Tuhan katakan bersorak-sorai hari ini. Jangan fokus dengan apa yang belum terjadi dalam hidup saudara. Jangan fokus dengan keadaan yang sampai hari ini, bahkan mungkin doa kita, sudah, doa kita yang sampai hari ini belum terjawab. Jangan buat kita lemah karena itu. Tapi katakan, Tuhan menjamin sesuatu yang tidak mungkin. Dia akan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau dia jamin itu, saudara, maka mulailah. Sudah. Seperti khotbah saya kemarin, kekuatan doa itu penting. Teruslah bergerak di dalam doa, saudara. Kadang-kadang kita melihat keadaan kita, waktu kita berdoa belum terjadi sesuatu. Tapi saya mau katakan, bergeraklah di dalam doa. Dan saat kita mulai berdoa, saudara, kita bukan fokus pada keadaan kita, tapi kita fokus pada Tuhan yang kita sembah. Jadi yang pertama, saudara, dia akan jamin sesuatu yang tidak mungkin dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin dalam hidup saudara? Katakan kepada Tuhan, si mandul saja kau buat punya anak tanpa suami. Ini ibarat begitu, saudara. Tuhan katakan dalam ayat itu, yang ditinggalkan oleh suaminya akan lebih punya banyak anak, saudara. Di dalam Mazmur dan di dalam Yesaya, kalau tidak salah, Yesaya 49, ketika orang Israel berkata, Tuhan, kami siapakah? Tetapi siapakah anak-anak ini yang bersama-sama dengan kami? Kenapa maksudnya, saudara? Tuhan membuat orang-orang terheran-heran ketika dia bekerja di dalam diri seseorang. Jadi saudara, kalau Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, kita akan terheran-heran melihat kuasanya, saudara. Kita akan terheran-heran. Tapi kadang-kadang kita berkata, ini saya ya nggak datang. Kenapa nggak datang, Pak? Ada halangan. Dia bilang minggu kemarin sudah dia siap. Mungkin minggu depan sudah. Dia akan bersaksi bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidupnya. Bayangkan, saudaraku, dokter sudah vonis dia patah 1 tulang leher ditambah 2 tulang punggung. Tapi pada saat dicek di rumah sakit terbesar di Pekanbaru, saudaraku, semuanya nihil, tidak ada yang patah. Kalau Tuhan bisa melakukan seperti itu kepada jemaat kita, saya rindu dia akan bersaksi untuk memberi kekuatan kepada saudara. Supaya apa, saudara? Dia bekerja, Allah Tuhan kita bekerja. Itu bukan melakukan sesuatu yang biasa saja, tapi yang tidak mungkin menurut apapun dia bisa kerjakan buat kita, saudara. Masalahnya hari ini, kau fokus pada yang mana? Kalau kita fokus kepada keadaan dan masalah kita, kita akan lemah. Tapi kalau kita fokus pada janji Tuhan hari ini, dia berkata apa? Dia jamin si mandul, kau yang mandul hari ini. Mungkin apa yang mandul dalam dirimu? Keuanganmu mungkin mandul, saudara. Kesehatanmu mungkin mandul seperti saya alami hari ini. Pekerjaanmu mungkin mandul. Kau bekerja sudah bantu Tuhan, sana sini. Kau buka usaha sana sini, tidak ada hasilnya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau hari ini si mantul dalam Alkitab, dia bisa berikan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya dia akan berikan juga buat saudara dan saya. Amin. Yang kedua, saudara, lihat, perhatikan ayatnya yang kedua. Saudaraku, dalam ayat yang kedua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tempat kediamanmu. Janganlah menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh
patokmu sebab. Nah ini sudah. Ayat yang kedua bicara apapun yang engkau kerjakan. Ayat yang kedua bicara apapun yang engkau usahakan. Ayat yang kedua bicara terserah saudara apa yang engkau ingin perbuat di bumi ini. Tetapi ayat yang ketiga berkata apa? Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Makanya ibu-ibu suka ayat ini, saudara. Mengembang ke kanan dan ke kiri. Ibu-ibu yang berat 100 kilo dia sudah menggenapi firman. Sudah mengembang ke kanan dan ke kiri. Ada yang 100 kilo di sini berat badannya. Yang ketiga ini dampak. Dia bilang kepada saudara, lakukan apapun yang kau harus kerjakan. Jangan lihat keterbatasanmu sebagai manusia. Jangan lihat kekuranganmu sebagai manusia. Jangan lihat mungkin hanya sebatas pendidikanmu, saudara. Tapi dia berkata hari ini, kembangkanlah. Lapangkanlah. Panjangkanlah patok-patokmu. Berusahalah saudara dengan baik. Tetapi ayat yang ketiga di situ dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Engkau pasti dibuatnya, diteguhkannya, sehingga apapun yang engkau kerjakan pasti berhasil. Amen. Tapi konteks keberhasilan itu kadang-kadang belum kita lihat. Sudah. Engkau usaha setahun, 2 tahun, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Mungkin kau belum melihat hasilnya. Engkau lihat dalam pekerjaan ada sikut kanan, sikut kiri, tunjang depan, tunjang belakang. Saudara, tapi Tuhan katakan tetaplah pada apa yang kau usahakan. Kerjakan, silakan kau bekerja. Apa profesimu? Apa pekerjaanmu? Apa talenta yang kau punya? Tuhan katakan silakan panjangkan tali-tali kemahmu, dan aku akan meneguhkan. Ini jaminan yang kedua loh saudara. Kalau yang tadi dia jamin sesuatu yang tidak mungkin, itu artinya ada sesuatu masalah yang membuat kau hampir terhenti. Dia akan jamin, gampang kata Tuhan. Tapi yang ketiga dia bilang, dia beri seluas-luasnya kebebasan buat saudara. Mau ngapain saudara, terserah. Asal tidak bertentangan dengan firman. Asal tidak bertentangan dengan, itu konteksnya saudara. Terserah saudara mau ngapain. Tuhan, aku loh cuma bisanya semir sepatu. Saya suka ilustrasi di sosial media saudara. Satu ketika ada seorang anak, Bapak Ibu Saudara, dia menjajakan keahliannya. Dia bilang, Pak, semir om, katanya saudara. Waktu dia lihat anak kecil ini, dia bilang begini. Dia kasih sepatunya saudara. Dia kasih sepatunya. Dia bilang, apa yang kau bisa? Katanya. Anak kecil itu bilang, aku akan membuat sepatu mengkilat. Katanya, oke, aku kasih kau 100 yuan dengan catatan seperti yang kau katakan. Lalu saudara, anak ini, Bapak Ibu Saudara, dia lihat dibersihkan sepatunya. Dia lihat anak ini punya talenta yang luar biasa. Dikasihlah sebuah kalung anak itu. Dikasih sebuah kalung. Dia bilang, saudara, ini adalah kalung keberuntungan. Dia bilang, dia sudah kasih uang itu Bapak Ibu Saudara, dan dia lihat anak itu berhasil dalam pekerjaan. Dikasihnya itu saudaraku, dan 15 tahun kemudian Bapak Ibu Saudara, uang 100 yuan itu atau 100 dolar lah kita bilang, 100 rupiah kita bilang. Dan saudara, dalam beberapa tahun kemudian di dalam keahliannya itu si anak ini berhasil semua. Tapi sayangnya dunia terbalik. Ini si pengusaha yang dulunya pengusaha, dia membutuhkan dana. Saudara, dia membutuhkan dana.
Lalu dia mendengar, saudaraku, seorang pengusaha ini, dan si anak ini sudah besar, dia sudah punya perusahaan dengan kapasitas yang besar, saudara. Waktu dia datang ke sana, dia cuma bilang begini, tolong dia suruh kasih seseorang antarkan ini kepada orang tersebut. Lalu diantarnya lah, saudara. Yang menerima kalung ini dia berpikir, aku hanya memberikan ini kepada seorang anak. Dan langsung, saudaraku, dia berjumpa dengan orang tersebut. Lalu ketika dia berjumpa, dia bilang begini, aku akan investasi pada, katanya, saudaraku. Orang yang membutuhkan uang ini, saudaraku, waktu dia mendengar aku akan investasi kepada sekian, katanya, saudaraku. Lalu si pengusaha yang jaga ini, dia bilang, harus kubayar berapa kerjasama kita? Dia hanya bilang, bayarlah dengan 100 yuan, katanya, saudaraku. Dan cerita ini, saudaraku, ini bicara tentang ketika kita setia di dalam perkara talenta dan pekerjaan kita. Saudara ingat, saya pernah bilang kepada saudara, di dunia ini ada 3 yang bikin orang sukses. Yang pertama Tuhan, yang kedua hati, dan yang ketiga adalah skill atau keahlian. Makanya gak usah heran orang yang gak kenal Tuhan, kalau dia punya skill dan keahlian, maaf saudara, seperti orang-orang seperti siapa saya sebut, gak usah lah pakai sebut nama ya, JM saya bilang, saudara. Dia adalah orang yang ditolak dari mahasiswa, tapi dia berhasil menjadikan internet sebagai sumber penghasilan tertinggi dalam hidupnya. Dia berhasil, tapi dia bukan takut akan Tuhan. Di Indonesia banyak orang-orang kaya, banyak bapak ibu yang kekayaannya, keberhasilannya itu ditopang oleh hantu atau setan. Sudah, tetapi kita cuma satu yang kita tahu, Tuhan yang membuat kita bisa berdiri dan sukses, saudara. Lihat ayatnya, saya akan tutup, saudara, ayat 16. Perhatikan, saudara, ayat 16. Yesaya 54 ayat 16. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembus api, yang menghasilkan senjata menurut kecakapannya, tetapi akulah yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Artinya apa, saudara? Dunia ini boleh menawarkan sesuatu untuk bikin engkau sukses, tapi sekali lagi keberhasilan kita itu ada di tangan Tuhan. Apa yang kau usahakan itu ada di tangan Tuhan. Apa yang kau kerjakan itu ada di tangan Tuhan. Masa depanmu itu ada di tangan Tuhan. Kehidupanmu ada di tangan Tuhan. Rumah tanggamu itu ada di tangan Tuhan, saudara. Dia katakan apa? Dia menciptakan senjata, tetapi dia juga yang menciptakan pemusnah. Artinya apa, saudaraku? Dunia ini boleh tawarkan sesuatu, tapi engkau berada dalam koridornya Allah, dalam jalannya Tuhan, maka engkau akan terima janji Tuhan ini. Janji Tuhan apa, bapak ibu saudara? Silakan kau bekerja, silakan usahakan apa yang kau ingin usahakan, silakan engkau membuat usaha apa yang pantas kau buat. Gak usah takut, itu kata firman tadi. Saudara, kalau kita lihat panjangnya ayatnya ini lagi, dia bilang apa? Gak usah takut, engkau akan melupakan keremajaanmu dan kejandaanmu. Artinya apa? Mentalitas miskin, mentalitas kegagalan itu Tuhan singkirkan ketika engkau mulai mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Kadang-kala itu kita berada dalam mentalitas itu, sudah. Orang Israel kenapa? Saudara, kenapa ketika dia berada di Kanaan nggak seperti orang yang punya segalanya? Padahal Tuhan ngomong kepada orang Israel, engkau akan kubawa ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, artinya kelimpahan. Tapi ketika mereka ada di Kanaan, saudara, mereka tidak menikmati itu. Kenapa? Karena mentalitas miskin itu ada dalam diri mereka. Makanya firman Tuhan berkata, aku akan membuat engkau melupakan keremajaanmu dan kejandaanmu, katanya. Itu artinya apa? Mentalitas kegagalan dalam hidup saudara dia akan ubah.
Baru ayat yang kelima dia bilang, saudara, sebab Tuhan Allahmu yang menjadikan engkau adalah suamimu, kepalamu, penentu kehidupanmu, saudara. Jadi yang kedua yang dia jamin adalah apa yang kau usahakan, dia akan jamin dalam hidup saya. Saya bukan bilang pasti kau tidak mengalami kegagalan, tapi kegagalan itu boleh terjadi dalam hidupmu. Tapi mentalitas kegagalan itu tidak boleh ada dalam diri orang percaya. Amin. Amin, saudara. Amin. Thomas Alva Edison, saya membaca sebuah literatur, saudara. Ternyata waktu dia ingin menguji listrik menjadi lampu, dia gagal 5.000 kali baru dia berhasil menciptakan sebuah lampu. 5.000 kali dia gagal, saudara. Dia patah dia patah semangat ketika gurunya berkata kau adalah orang bodoh. Tapi Thomas Alva Edison, dia tidak punya mentalitas kegagalan. Gagal sekali dia coba dan literatur itu berkata 5.000 kali dia membuat sebuah eksperimen untuk membuat sebuah lampu, baru di situ dia berhasil, saudara. Jadi nggak usah takut dengan kegagalan, tapi percaya saja janji Tuhan, dia akan memberkati apapun yang kau kerjakan di dunia ini. Amin, saudara. Amin. Jadi mulailah lakukan sesuatu. Itu jaminan Tuhan. Yang kedua, lakukan apa yang kau ingin lakukan, dan dia akan teguhkan buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tundukkan kepala, mari sama-sama kita berdoa.